Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Ini saya senang diskusi terkait dengan masalah manajemen strategik. Kenapa? Kalau kita bicara manajemen strategik itu sepertinya sesuatu yang yang nggak bosan-bosan untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena dia bukan satu ilmu yang pasti kalau kita bicara manajemen strategik. Di dalamnya banyak seni di situ. Artinya pada saat kita membuat satu perencanaan bagaimana mencapai KPI-nya, berarti kita di situ membuat strategi bagaimana kita memastikan pencapaian KPI tersebut. Nah, kita tahu bahwa dalam strategik itu pasti akan banyak melibatkan faktor-faktor yang kadang kita bisa kontrol, kadang nggak bisa kita kontrol. Nah, kenapa dia disebut dengan seni? Karena ada faktor-faktor yang kita nggak bisa kontrol. Contoh yang paling mudah adalah misalnya kita terkait dengan manusia. Ya, pada saat kita bicara manusia, maka di situ ada faktor bagaimana kita bisa memastikan bukan hanya kompetensinya, bukan hanya bagaimana knowledge dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi manusia, ya mempengaruhi teman-teman kita, mempengaruhi manusia tersebut untuk punya motivasi, bisa punya integritas, punya keinginan untuk maju dan membuat perusahaan kita bisa maju. Nah, oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan selanjutnya, gitu ya? Makanya pada saat kita berpikir KPI, maka dalam pikiran kita adalah kita membuat sedikit lebih membesar, kita sedikit berpikirnya jangan hanya kita persempit KPI itu adalah ke dalam. Sebenarnya goals perusahaan kita itu dengan adanya KPI, kita mau menuju kemana nih? Perusahaan kita 2022, 2003, 2024, 2025 kita mau bawa kemana nih perusahaan kita? Apakah kita akan fokus kepada cost leadership ataukah product excellent? Gitu ya. Cost leadership ini bukan berarti kita jual produk kita murah-murahan, tidak. Tapi bagaimana caranya kita membuat bisnis kita ini more efisien, dia lebih efisien, cycle time-nya benar-benar kita jaga ketat, bagaimana semua biaya kita optimalkan, cost leadership, kita buat namanya inovasi, cost reduction program dan sebagainya, cost leadership. Nah, bisa jadi kita ke depannya mau jadi apa nih? Product excellent. Artinya apa? Tidak ada customer, tidak ada kompetitor yang bisa mengikuti produk kita. Contohnya lah ya, kalau kita bicara masalah Bentley, misalnya mobil ya, Bentley, ya, terus apa lagi? Audi, Mercedes yang kelas-kelasnya sudah luxury car, itu sudah masuk kepada produk excellent. Mungkin kita punya HP yang harga HP itu mereka yang menentukan 30 juta, 20 juta, kayaknya mereka yang menentukan. Sehingga nanti pada saat posisi kita di produk excellent, maka yang timbul adalah bukan harga kita mahal, tapi memang mereka tidak bisa masuk ke dalam pasar kita seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kita ini mau mainnya di cost leadership atau product excellent atau mix antara cost leadership dan product excellent. Nah, kenapa ini kita harus pikirkan? Karena saat ini kita sudah masuk industri 4.0, ya. Sudah kita masuk pada industri 4.0. Apa yang ada dalam industri 4.0 ini? Ya, di mana semua itu sudah semuanya sudah IoT, Internet of Things. Semuanya sudah bicara big data, data mining, sudah bicara cloud computing ya, sudah bicara masalah otomatisasi, sudah bicara connection, semuanya sudah bicara seperti itu. Sudah ada sistem integrasi, semua orang menggunakan berbasis aplikasi, ya software dan sebagainya. Sehingga tidak bisa tidak, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang pada akhirnya customer akan mengikuti perkembangan zaman dan pada akhirnya kita akan tertarik ke situ. Nah, oleh karena itu, ada yang menyatakan jika kita tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi, maka kita akan terlindas. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan orang ini ya, ini adalah Klaus Martin Schwab ini, adalah dia ketua eksekutif Forum Ekonomi Dunia, ya, kelahiran tahun 38, dia ini sudah cukup tua ya, bukan cukup tua, memang sudah tua ya. Jadi dia mengatakan bahwa industri 4.0 ini sebenarnya bagi satu perusahaan itu memberikan janji yang cukup baik sekali, yang cukup besar. Tapi dari satu sisi itu bisa menjadi ancaman. Makanya dengan industri 4.0 ini seperti pisau bermata dua, gitu ya. Satu sisi dia bisa bermanfaat, ya satu sisi juga akan dipotong ya oleh pisau tersebut, maka dia akan tertinggal. Nah, kenapa 4.0 ini menjadi satu yang penting sebelum kita bicara KPI? Karena jangan sampai nanti
teman-teman kita yang di lapangan berpikir bahwa 4.0 itu nggak berlaku Pak di kita gitu. Oh ini nggak berlaku di tempat kita bos katanya. Enggak, justru perusahaan-perusahaan besar sudah berpikir bagaimana bicaranya transformasi digital. Makanya kalau perusahaan yang sudah berpikir secara industri 4.0 maka akan meningkatkan produktivitas. Kenapa? Semua sudah menjadi suatu kepastian. Bagaimana kita bisa masuk penetrasi pasar, bagaimana kita memastikan kebutuhan konsumen, ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi itu tepat, yang mengikuti perkembangan zaman, tidak ada reject dan sebagainya, itu kena 4.0 tadi. Atau revenue-nya juga growth, karena productivity meningkat, maka juga tiba growth di situ terkait dengan revenue kita. Employment juga, hanya kita punya orang-orang yang tidak gaptek di situ. Investasi juga akan timbul di situ, bagaimana kita memastikan pasar itu bisa kita penuhi di situ. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang mulai berpikir bagaimana mereka bisa sustain di masa akan yang akan datang adalah mereka yang pelan-pelan melakukan digital transformasi ke depannya. Karena andaikan tidak, seperti yang kita bahas di awal tadi, akan jadi masalah. Dan bagaimana bisa terjadinya digital transformasi ini, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan dalam triangle ya digital transformation ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, persyaratan pertama adalah bisnis strategik. Jadi tetap saja kita akan bicara bisnis strategik, yang ujung-ujungnya kita akan bicara KPI. Setelah bisnis strategik ini kita punya, maka kita harus pastikan culture. Culture ini tidak akan berjalan kalau seandainya kita tidak punya visi, misi, punya KPI yang jelas, ya leadership yang bagus dan sebagainya. Nah, setelah bisnis strategik kita punya, culture kita punya, barulah kita bicara masalah IT capability-nya seperti apa. Nah, inilah nanti yang kita akan pastikan bagaimana bisnis strategik ini kita bisa buat sehingga dia bisa menjadikan perusahaan kita ini bisa sustainability growth-nya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita bicara bisnis strategik, berarti kita bicara masalah strategi itu sendiri apa, ya. Maka kalau kita lihat pendapat para pakar, ya, kalau kita lihat banyak buku, jurnal dan sebagainya yang menyatakan bahwa strategi itu tidak jauh dari pekerjaan bagaimana caranya kita menetapkan ruang lingkup, tujuan jangka panjang dari satu perusahaan, arah tindakan yang harus kita lakukan dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang kita punya dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan perusahaan kita. Kira-kira seperti itu strategi. Jadi kita menentukan ruang lingkupnya apa, tujuan jangka panjangnya seperti apa, ya. Terus bagaimana dengan alokasi sumber daya kita sehingga kita bisa membuat strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Nah, di dalam kita bicara manajemen strategik, maka kita tidak akan terlepas dari yang disebut dengan PODACI, ya. Jadi kita akan bicara masalah planning, organizing, directing, activating, controlling, dan improvement. Dan manajemen itu sendiri apa? Manajemen itu sendiri adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya daripada organisasi itu sendiri. Itu yang sebenarnya manajemen. Sehingga nanti pada saat kita bicara KPI, maka di dalam organisasi harus memastikan dulu apa sih sebenarnya fungsi daripada manajemen strategik. Kadang-kadang kita bicara KPI nih, tapi kita tidak berpikir bahwa KPI adalah bagian daripada manajemen strategik. Artinya apa? Dia merupakan bagian yang besar dalam satu organisasi. Nah, fungsi daripada manajemen strategik itu adalah bagaimana dia bisa mengkomunikasikan suatu maksud yang ingin dicapai kepada orang lain. Ya, bagaimana dia menghubungkan atau mengaitkan kekuatan dan keunggulan, bagaimana dia memanfaatkan dan mengeksploitasi keberhasilan. Jadi ada banyak fungsi daripada manajemen strategik. Serta yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Artinya apa? Dia harus reaktif, respon, dan bila perlu dia harus ada inovasi di situ. Nah, mengapa suatu organisasi itu perlu sistem? Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang saya hormati sudah cukup sangat paham sekali bahwa dalam organisasi itu akan selalu ada minimal 4 bentuk manajemen. Ya, ada manajemen yang terkait dengan manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen operasional, dan bahkan ada satu lagi yaitu manajemen human capital. Dan kalau kita lihat ya, bentuk ini adalah sama dengan seperti dalam perspektifnya balance scorecard. Nah, mengapa dia perlu sistem? Pertama adalah meningkatkan kontrol terhadap operasional. Bagaimana kita bisa memastikan pemasaran, penjualan, bagaimana kita memastikan terkait dengan tingkat kepuasan pelanggan,
bagaimana penetrasi produk kita, brand equity kita, dan sebagainya. Terus bagaimana kita bicara masalah operasional gitu ya, terkait dengan misalnya productivity, efisiensi, mungkin juga bicara masalah OEE, overall effectiveness, dan sebagainya. Itu harus kita pastikan. Harus benar-benar bisa kita kontrol. Yang kedua adalah bagaimana kita mengurangi biaya mutu atau cost over quality, itu ya. Jadi ada internal failure cost, external failure cost, ada prevention cost, ada appraisal cost. Itu juga harus kita pastikan. Memuaskan pelanggan, ini paling penting nih. Terus untuk menerapkan sistem yang berlaku secara internasional, jelas ya, karena kita nanti banyak berhubungan dengan customer, ya, yang baik dari lokal tapi dia punya investasi dari luar. Terus mendokumentasikan langkah-langkah yang kritikal, jadi kita bisa mengantisipasi tidak reaktif tapi proaktif, ya. Terus bagaimana kita bisa memasuki pasar global itu sendiri seperti apa. Nah, kesimpulannya kalau kita bicara manajemen strategik, maka berdasarkan definisi atau pengertian daripada manajemen strategik yang dikemukakan oleh banyak ahli maupun dari para penelitian, menyatakan bahwa manajemen strategik itu rangkaian tindakan yang diperlukan oleh organisasi untuk memiliki pemahaman tentang lingkungan eksternal. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa memahami lingkungan eksternal kita, terus bagaimana kita memahami lingkungan internal kita. Dari dua pemahaman itu, maka kita bisa merumuskan strategi apa yang kita harus lakukan, dan bagaimana kita mengevaluasi aksinya, dan bagaimana kita membuat keputusan manajerial dalam menentukan performa koperasi jangka panjang kita. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap saja pada saat kita bicara manajemen strategik, apakah ujungnya nanti menjadi KPI, maka we have to understand very clearly about internal isu kita, eksternal isu kita. Jadi terkait dengan masalah nanti eksternal apa yang berpengaruh kepada kita bisa bicara masalah five portals ya, internal kita akan bicara seperti apa gitu ya. Jadi banyak konsep-konsep yang biasa dikembangkan. Jadi intinya adalah bagaimana kita bicara tentang lingkungan eksternal dan internal. Nah, bagaimana satu organisasi itu bisa berjalan ya, bisa tumbuh? Pertama karena ada PPT. Nah, PPT ini bukan PowerPoint ya, tapi singkatan dari P-nya proses, kedua P yang kedua adalah people, dan yang ketiga adalah teknologi. Dan saya yakin Bapak Ibu sangat memahami sekali bahwa proses yang bagus pasti memerlukan people yang bagus. Pada saat proses bagus, people bagus, maka dia bisa diakselerasi dengan teknologi yang bagus. Tapi bayangkan, andaikan kita punya proses yang bagus, teknologi yang mumpuni, tapi orang yang tidak bagus, maka tidak akan bisa berjalan. Makanya ketiga ini menjadi satu kesatuan yang saling mensupport sangat kuat sekali. Ya. Nah, apa yang terjadi dalam satu organisasi agar dia bisa tumbuh? Maka pertama kali dia harus punya organization strategy. That means we are talking about the KPI. Yang kedua adalah how to control the process. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol proses bisnis itu sendiri. Berarti kan kalau di banyak perusahaan kita sudah punya SOP, punya sistem manajemen mutu 14.000 ataupun juga 45.000, 37.000 dan sebagainya. Kita punya bisnis proses di situ. Apa-apa yang harus kita kontrol di situ. Sehingga nanti setelah kita kontrol, karena kita punya KPI yang kita harus targetkan di situ, maka pasti ada yang namanya monitoring system. Karena ada yang harus dimonitor dari proses itu. Ada yang harus dimonitor dari KPI-KPI tersebut. Makanya yang menyebabkan organisasi bisa berjalan dan tumbuh minimal 3 ini. Organization strategy, proses bisnis, dan monitoring system. Itu yang harus dipastikan dulu. Nah, oleh karena itu, strategik ini nanti sendiri, Bapak Ibu, dibagi lagi menjadi 3. Ada yang membaginya jadi 4 ya. Pertama adalah corporate strategic, ada business strategic, functional strategic, operational strategic. Nah, karena kita tema adalah bicara KPI, maka sebenarnya KPI itu adalah apa-apa yang menjadi target dari masing-masing strategik itu bisa kita rubah menjadi KPI. Corporate strategic itu turunnya misalnya dari CEO, ya, dari CEO atau dari BOC itu punya corporate strategy, atau dari mother company kita itu pasti kita punya tuh apa sih yang menjadi target. Misalnya kita punya mother company di Jepang, maka dia akan punya strategi di Indonesia harus bagaimana terkait dengan penetrasi pasar dan sebagainya, maka kita sebut itu sebagai corporate strategy. Tapi pada saat di diri kita nyebutnya sebagai business strategy. Turun ke divisi-divisi, departemen, itu kita sebutnya sebagai functional strategy. Dan pada saat kita masuk ke floor, ke teman-teman kita yang di lapangan, ya operator dan seterusnya, maka kita menyebutnya operational strategy. Dan kebayang, pasti punya target semuanya. Minimal nih kalau operational strategy, kita bicara reject, ya functional strategy,
kita bicara apa? Sampai dengan kita bicara corporate strategic, kita akan nyebut bahwa zero accident, tidak ada namanya kecelakaan kerja. Itu harus punya KPI masing-masing di situ. Maka yang kita harus pastikan bagaimana kita punya tugas sebagai manajemen strategi. Jadi sebagai manajer strategi itu apa harus kita miliki? Misi perusahaan kita kira-kira perlu dirubah nggak? Dengan ancaman dari banyaknya kompetitor yang mungkin akhirnya baru tumbuh, ya, karena dia ngeliat peluang baru, atau juga mungkin harapan dari customer yang berubah dan sebagainya. Misi kita perlu rubah nggak? Otomatis kan visi kita mungkin nggak berubah dong dengan ancaman yang COVID kemarin. Saya pengen menjadi nomor 1 di Indonesia, ya, menjadi world class company, nomor berapa di mana gitu kan. Harusnya jangan berubah, karena kalau berubah sayang. Yang kita harus review adalah misi kita perlu dirubah nggak? Bagaimana tadi yang kita bicara analisa internal dan eksternal, ya. Bagaimana kita bisa menganalisa pilihan strategik. Nah, 9 ini harus menjadi tugas kritis daripada manajemen strategi. Apalagi manajer-manajer harus mereview, evaluasi kinerja proses strategik untuk pengambilan keputusan yang akan datang. Itu harus dilakukan. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.